Shalom. Selamat datang, selamat berbakti di kebaktian First Service New Beginning Church. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Berapa dari kita yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Angkat tanganmu ya. Matius 18 ayat 20 berkata bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di tempat ini dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin Allah akan melawat umatnya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan pikiran kami, segala yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Untuk kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap daripada kami ya Bapa. Setiap orang-orang yang datang tempat ini, kursi-kursi yang terisi ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan merasakan lawatan-Mu Tuhan. Mereka akan disegarkan Tuhan, mereka akan dilepaskan Tuhan, mereka akan mendapatkan Tuhan breakthrough Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyi ini bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, rasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Yes Lord, mengalir
hamba-hamba yang setia Bapa, karena kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan Tuhan upah Tuhan yang besar Tuhan di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan
kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Maha tahu
bekerja. Katakan dengan segenap hati, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Yes Lord, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan di antara kami ya Bapa, di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan akan kami rasakan Tuhan. Dengan heran ya Bapa di tempat ini Tuhan, setiap daripada kami Tuhan akan Kau segarkan Tuhan, akan Kau kuatkan, Kau berikan jalan keluar Tuhan bagi setiap permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap Tuhan menerima kemenangan Tuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji bersorak-sorak Tuhan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Yang semua percaya katakan amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan judul daripada khotbah pada hari ini adalah iman yang membawa kebahagiaan. Nah, saya yakin bahwa setiap kita, setiap saudara dan saya, kita rindu atau kita punya cita-cita, punya keinginan agar kehidupan kita boleh mengalami kebahagiaan. Nah, minggu lalu saya sampaikan kepada saudara mengenai iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang percaya kepada firman Tuhan apapun yang terjadi, iman yang percaya kepada kesetiaan Tuhan, dan iman yang bersedia untuk melalui proses yang ada sehingga kita mencapai destinasi yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan hal itu, maka kita akan mengalami kemenangan apapun pergumulan, tantangan, bahkan tipu muslihat dari iblis sekalipun. Nah saudara, minggu yang lalu saya akhiri dengan pernyataan bahwa Tuhan tidak melarang umatnya untuk menikmati berkat-Nya. Jadi Tuhan itu tidak melarang untuk kita menikmati kehidupan ini seperti yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Setelah proses pencobaan dari iblis itu selesai, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Tuhan Yesus, tentu saja juga menyediakan makanan dan minuman bagi dia. Dan bagi saudara dan saya, tidak sekedar Tuhan mau kita menikmati berkat-Nya, Dia juga mau memberkati. Bahkan kita pelajari dari firman Tuhan bahwa Tuhan juga ingin umat-Nya hidup dalam kebahagiaan. Katakan amin. Jadi saudara dan saya, tidak sekedar Tuhan ingin mencukupi kebutuhan kita, tapi Tuhan ingin saudara dan saya juga mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Tentu saja bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara, bukan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang memiliki nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin saudara dan saya boleh mengalami itu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar pengajaran yang pertama yang tercatat di Alkitab, dalam kitab Injil Matius, mengenai hal ini. Tuhan Yesus berkata demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bahasa Inggris katakan, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur berkesempatan bagi kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk menyembah, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk kami fellowship satu dengan yang lain. Bahkan saat ini kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Kristus dan Roh Kudus mengurapi, dan setiap hati kami boleh terbuka untuk mendapatkan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, untuk kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bergantung kepada perasaan kita. Kebahagiaan yang tidak dinilai dengan apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Suatu kebahagiaan yang bukan bergantung kepada hal-hal yang material. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Suatu kebahagiaan yang tidak ditawarkan oleh dunia. Bukan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, bukan kebahagiaan yang berdasarkan materi. Bukan juga kebahagiaan yang bergantung kepada situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Suatu kebahagiaan yang sejati, suatu kebahagiaan yang ada dalam hidup Anda yang bergantung kepada Tuhan. Nah, ada sebagian orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai hal dalam hidup ini. Sebagian orang mencari kebahagiaan lewat kekayaan tentu saja. Dan sebagian orang, dan kalau kita lihat memang harta benda itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita menyadari bahwa orang yang hidup kaya raya sekalipun belum tentu hidup dalam kebahagiaan. Dan saudara yang cukup berumur seperti saya, kita bisa mengatakan amin. Karena waktu kita masih muda, waktu masih kecil, kita bisa bahagia dengan mungkin kelereng kita. Saudara tahu kelereng, main kelereng waktu masih kecil. Kita juga cukup bahagia mandi di sungai gitu saudara. Atau mungkin manjat pohon, ambil buah manggis. Kita cukup bahagia. Kita tidak punya apa-apa masa itu. Tidak punya rumah sendiri, tidak atas nama kita. Uang kita juga tidak banyak. Tabungan juga tidak ada mungkin waktu itu. Tapi dibandingkan dengan saat ini, mungkin saudara uangnya lebih banyak, jauh lebih banyak waktu dibandingkan waktu masih kecil. Tapi kita menyadari bahwa tingkat kebahagiaan kita itu tidak sebanding dengan tingkat kekayaan kita. Betul nggak saudara? Jadi tingkat kebahagiaan kita itu tidak sebanding dengan tingkat apa yang kita capai dalam hidup ini. Saya masih ingat waktu saya masih SD, ya saudara, nilainya juga biasa-biasa saja. Hai, masih SD. Bandingkan dengan sekarang, saya sudah punya gelar banyak, cukup banyak. Tapi tidak sebanding dengan kebahagiaan waktu masih kecil yang tidak punya gelar apa-apa. Pendidikannya juga tidak sebanyak dulu, sudah tidak sebanyak sekarang. Tetapi tingkat kebahagiaan saya tidak sebanding dengan apa yang saya capai secara akademis, tidak sebanding dengan apa yang saya capai dengan secara materi, tidak sebanding dengan apa yang saya capai dengan apa yang saya miliki dalam hidup ini. Itu sebabnya sebagian orang merasakan frustrasi karena mereka berusaha mencapai apa yang mereka dapatkan, ternyata tidak sebahagia yang mereka bayangkan. Ada sebagian orang saudara ingin hidup bahagia,
sebanding dengan perasaan mereka. Jadi mereka ingin membuat perasaan itu bahagia supaya mereka bahagia. Itu sebabnya sebagian orang lari kepada obat-obatan, kepada candu, segala macam narkotika. Waktu mereka mengambilnya mungkin merasa bahagia, bebannya hilang semua, merasa seperti itu. Tapi begitu obatnya sudah selesai, mereka menghadapi realitas kehidupan lagi, dan ternyata obat itu tidak bisa mempertahankan kebahagiaan dalam hidup mereka. Justru mereka tergantung kepada obat, hidup semakin menderita. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai kebahagiaan, tidak berdasarkan kebahagiaan yang standarnya dunia. Tapi sebagian orang yang percaya kepada Tuhan juga berpikir kalau mereka itu akan bisa bahagia kalau mereka terlepas dengan apa yang ada di dunia ini. Itu sebabnya ada sebagian orang Kristen yang mengasingkan diri, mungkin di gua-gua, mungkin di tempat-tempat terpencil. Mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau memiliki hal yang sifatnya duniawi. Mereka berpikir dengan mengucilkan diri, saudara, mereka bisa menjadi lebih bahagia. Tapi kenyataannya tidak demikian juga, saudara. Jadi kebahagiaan apa yang sedang Yesus bicarakan? Kebahagiaan apa yang sedang Yesus tawarkan ini, saudara? Yang pertama kita ingin lihat lebih dahulu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kemiskinan apa yang sedang Yesus bicarakan? Saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang miskin. Itu bukan yang Tuhan Yesus bicarakan. Katakan, Tuhan Yesus tidak berkata berbahagia orang miskin. 2, 3. Tuhan tidak berbicara berbahagia orang yang miskin. Nah, jadi kemiskinan apa yang sedang Tuhan Yesus bicarakan? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemiskinan yang tidak dikatakan oleh Tuhan adalah kemiskinan di sini bukanlah rencana Tuhan buat umat Tuhan. Karena kemiskinan yang sedang Tuhan Yesus bicarakan bukanlah suatu kemiskinan yang sifatnya jasmani, bukan sifatnya keuangan. Kalau misalnya miskin di sini artinya miskin secara materi, maka sebaiknya mungkin kita berkata kepada semua orang, udah jangan bekerja, jangan sekolah, diam saja di rumah, tidak usah berusaha apa-apa, tidak usah menabung, tidak usah merencanakan keuanganmu, jadilah orang miskin maka kamu akan bahagia. Kalau itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tapi kita tahu bahwa itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ada sebagian pendeta yang licik, yang menggunakan firman Tuhan untuk keinginan ketamakannya sendiri. Mereka berkata kepada umatnya, kepada jemaatnya, berkata, berbahagialah orang yang miskin. Itu sebabnya kamu jangan memiliki apa-apa, serahkan hartamu kepada gereja, serahkan hartamu kepada pendeta, supaya kamu jadi jemaat yang miskin, supaya kamu hidup dalam kebahagiaan. Ada gereja yang demikian, ada pendeta yang melakukan demikian, tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Katakan, bukan itu yang Tuhan maksudkan. 2, 3. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Kenapa, saudara? Karena kemiskinan itu bukan rencana Tuhan buat umat Tuhan. Katakan, Tuhan tidak merencanakan saya jadi orang miskin. 2, 3. Katakan amin. Jadi Tuhan itu tidak merencanakan saudara dan saya untuk hidup dalam kemiskinan, karena bukan itu yang Dia maksudkan. Suatu saat pada waktu Yusuf, saudara masih ingat waktu dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Suatu hari dia berkata kepada saudara-saudaranya demikian. Dia katakan, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Jadi Yusuf berkata, dengan segala pengalaman yang sudah dia lewati, dia
dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual oleh saudaranya sendiri, kemudian dia saudara difitnah oleh istrinya, siapa saudara? Potifar itu saudara, dan kemudian dia dikhianati oleh orang-orang yang satu penjara sama dia. Dia melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak penganiayaan, begitu banyak kesusahan. Tetapi dia tahu saudara, waktu dia jadi Perdana Menteri, dia berkata, Tuhan yang tentukan itu bagi saya. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa keberhasilan dalam kehidupannya itu bergantung atau datangnya daripada Tuhan, bukan usahanya sendiri. Nah, saudara, saya kembali lagi ke bagian firman Tuhan yang bagian A tadi. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan ini kepada saudara, dan saudara dengarkan baik-baik. Ini adalah kesombongan orang yang di jemaat Laodikia. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, orang yang suam kuku, ini maksudkan Tuhan, karena demikian dia katakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Secara jasmani orang ini hidup dalam kelimpahan, merasa tidak perlu bergantung sama Tuhan lagi, tidak perlu bersandar kepada Tuhan lagi, tidak perlu datang kepada Tuhan lagi. Dia mampu dalam kehidupannya, tetapi di hadapan Tuhan orang ini miskin sekali sesungguhnya, cuma dia tidak sadar. Tuhan berkata, sesungguhnya di hadapan Tuhan engkau sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Engkau perlu datang kepada aku, engkau perlu bersandar kepada aku. Namun jemaat Laodikia tidak demikian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau dalam hidup ini Anda merasa aku perlu bersandar kepada Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan, aku perlu bantuan Tuhan, aku perlu dekat dengan Tuhan, aku butuh datang kepada Tuhan, saudara jangan merasa bersalah. Itu sesungguhnya merupakan suatu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, karena Anda merasa membutuhkan Tuhan. Justru itu orang yang miskin di hadapan Allah, dan itu adalah orang yang berbahagia, dan orang itu adalah orang yang memiliki kerajaan Allah dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini saudara, kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan apabila kita berhasil, kita menyadari bahwa itu adalah juga pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati secara keuangan, kita harus menyadari bahwa itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan percayakan, titipkan kepada saudara dan saya, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Katakan sama-sama, anugerah daripada Tuhan. 2, 3. Anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau kita orang yang miskin di hadapan Allah, tidak berarti kita miskin secara keuangan, tapi kita itu menyadari kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berhasil dalam hidup ini, kita menyadari itu semata-mata karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, gereja kita itu, saudara, selalu belajar bergantung kepada Tuhan. Ada tahun-tahun tertentu kita itu, saudara, justru tahun lalu, justru sebelum ada pandemik sekalipun, kita pernah mengalami beberapa tahun, saudara, mengalami defisit. Arti defisit itu uang yang masuk lebih sedikit daripada uang yang keluar. Tapi justru tahun pandemik ini, saudara, kalau semua berjalan dengan baik sampai akhir bulan ini, financial year kita bisa mengalami surplus. Pandemik justru surplus. Enggak pandemik justru malah defisit. Jadi siapa yang berkarya, saudara? Kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa terjadi. Kebaktiannya juga di ruangan ini tidak di hotel lagi. Yang jumlah yang datang juga tidak sebanyak dulu. Tetapi justru tahun seperti ini kita justru gereja mengalami surplus.
Kalau bukan Tuhan siapa, saudara? Yang khotbah juga yang itu-itu saja. Yang datang juga itu-itu saja. Yang mimpin pujian juga itu-itu saja. Tapi bisa lu surplus di tahun pandemik? Kalau kita bilang, oh ya pasti khotbahnya Pastor Stephen lebih luar biasa. Enggak tuh. Yang mimpin orang yang terkenal juga enggak tuh. Sejak kita gereja kita mulai, kita sudah bergantung kepada Tuhan. Saudara masih ingat kisah kita. Kebaktian pertama di Concord Hotel dulunya namanya Meridian. Kita nggak punya uang. Manajernya udah sodorin buat tanda tangan untuk kontrak. Kita nggak punya uang. Dengan iman kita tanda tangan. Habis kebaktian ada orang datang sama saya. Pastor Stephen, ini rentalnya berapa? 1 tahun rentalnya berapa? Saya kasih tahu. Dia bilang, Pastor Stephen, saya yang bayar deh. 1 tahun loh sudah. Kalau bukan Tuhan siapa? Nah, kita menyadari saudara bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan apabila kita berhasil sekalipun dalam hidup ini. Langit dan bumi segala isinya milik Tuhan. Kalau kita berhasil, itu titipan Tuhan buat kita. Nah, yang penting saudara, saya akhiri ini. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan, memupuk suatu sikap hati yang miskin di hadapan Allah meskipun kita kaya secara jasmani. Kita bisa miskin di hadapan Allah sekalipun kita bisa mungkin sudah menikmati makanan yang enak, hidup di negara, salah satu negara yang terkaya di dunia atau negara yang termahal di dunia. Saudara tahu nggak, di Singapura ini salah satu negara kota yang termahal di dunia. Saudara bisa tinggal hidup sini, ini luar biasa loh saudara. Nah, bagaimana supaya kita punya hati yang selalu belajar miskin di hadapan Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal dalam hidup ini, dan bagaimana supaya kita bisa tetap berjalan dalam kemenangan. Yang pertama saudara, yang sederhana adalah saudara selalu meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Masa-masa seperti sekarang ini saudara, ini sesuatu yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena minggu lalu saya sharing dengan saudara. Kalau kita kebaktian, kita beribadah menyembah Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Bukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen supaya kita nggak merasa bersalah. Tidak demikian. Karena minggu lalu saya sampaikan, kenapa Yesus tidak sujud menyembah kepada iblis? Karena dalam penyembahan itu punya makna yang sangat luar biasa. Waktu kita menyembah, mengangkat tangan, memuji Tuhan, itu artinya kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku mau bergantung kepada Tuhan. Waktu kita mau menyembah Tuhan, saudara, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau selalu ikut Tuhan, aku mau ngasih Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Itu ekspresi hati kita. Demikian juga waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, semua beban kita, semua tantangan, semua segala sesuatu yang kita miliki seolah-olah tidak berarti, karena kita melihat dan menyadari kebesaran Tuhan yang mengasihi kita, yang mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk beribadah seperti ini, beribadah waktu di rumah kalau tidak bisa hadir, bahkan juga beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga saudara, agar kita senang merenungkan firman Tuhan. Itu penting saudara. Karena dalam saat-saat seperti sekarang ini banyak sekali informasi dalam hidup Anda. Sekarang saudara, ada orang-orang yang mengadakan suatu penelitian. Mereka mengatakan kita ini manusia itu saudara seringkali melakukan kesalahan karena kita itu information overloaded. Terlalu banyak informasi masuk ke otak kita. Selalu kita ngecek detik.com saudara. Kita ngecek WhatsApp, Facebook, Instagram. Aduh, banyak sekali informasi masuk ke dalam otak kita, sehingga yang penting-penting kita tidak masukkan. Sehingga waktu kita ingin saudara untuk dalam kehidupan kita dibombardir dengan begitu banyak perkara. Kalau kita tidak encounter dengan firman Tuhan, maka kita bisa ditarik oleh dunia,
berpikir bahwa kebahagiaan kita hanya bergantung pada situasi keadaan di dunia. Kita lihat Instagramnya orang, Facebooknya orang, lagi holiday, lagi makanan enak, senyum-senyum foto, saudara. Kita berpikir dalam hati kita, aduh, betapa bahagianya kalau aku bisa makan makanan itu. Sedih ya aku nggak makan makanan itu. Aduh, betapa bahagianya kalau aku bisa ke tempat itu. Betapa bahagianya, tapi aduh nasib gue memang begini. Kalau kita lihat begitu terus, saudara, nggak heran kalau hati kita penuh dengan kesedihan dan tidak bahagia. Itu sebabnya kita perlu masuk dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita adalah orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan menyediakan surga yang kekal kepada kita. Saudara, kalau kita ingat dalam firman Tuhan seperti itu, saudara, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, kita bisa mempertahankan, menanam sikap hati yang miskin di hadapan Allah apabila kita senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, luangkan waktu di dalam firman Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, ayat pembukaan dan juga ayat penutup. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, sudah perhatikan, berbahagia dimulai dengan berbahagia, diakhiri dengan empunya kerajaan surga. It has nothing to do with your feeling, how you feel. It has nothing to do with what you have and you don't have on this earth. A true happiness that Jesus offered to us, it has to do with the kingdom of God that lasts forever and ever. Kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita adalah kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Tidak ada hubungan dengan apa yang kita miliki dan tidak miliki dalam hidup ini. Karena kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kebahagiaan yang memiliki kerajaan yang kekal dalam kehidupan kita. Dan itu adalah orang yang sungguh-sungguh bahagia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Kita nyanyikan lagu ini sebagai suatu doa kita kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Kita tundukkan kepala dalam sikap doa di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau mencukupi kebutuhan saudara. Tetapi kebahagiaan saudara dan saya yang sejati tidak tergantung kepada apa yang saudara miliki dan tidak miliki secara materi. Itu sebabnya jangan berpikir saya baru akan bahagia kalau aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Saudara bisa bahagia hari ini, di tempat ini juga, di detik ini juga, kalau Anda bergantung dan bersandar kepada Tuhan, menyadari Anda membutuhkan Tuhan dalam hidup Anda. Karena kebahagiaan yang sejati tergantung kepada sikap hati saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kalau Anda berkata hari ini, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Aku butuh Engkau untuk menyelesaikan masalahku. Aku butuh Engkau, Tuhan, untuk berjalan dalam perjalanan iman ini. Aku butuh Engkau dalam pergumulanku. Aku butuh Engkau dalam tantanganku. Aku butuh Engkau, Tuhan. Dan Anda tetap setia datang kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka kebahagiaan sejati itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Karena Anda menyadari orang-orang yang demikianlah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam tantangan kehidupan mereka. Bantu mereka untuk bisa mengatasi problema, kesulitan, tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam keuangan. Tuhan, tolong supaya mereka bisa mendapatkan berkat yang lebih besar, terobosan yang lebih besar, usaha yang lebih berhasil, ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kebahagiaan kami tidak tergantung kepada perkara-perkara itu. Hari ini juga, detik ini juga, karena Yesus dalam hidup saya, karena aku bergantung kepada Tuhan, aku bisa hidup dalam kebahagiaan. Semua kepala tunduk, mata dipejamkan. Saya yakin sekali Tuhan sedang berkata kepada saudara. Sebagian di antara saudara berpikir, saya akan bahagia kalau aku bisa begini, aku mencapai ini, aku mendapatkan ini, kalau masalah ini selesai. No, you don't have to. Anda bisa bahagia saat ini juga, meskipun sebelum semua masalah diselesaikan, meskipun apa yang saudara inginkan belum Anda dapatkan. Karena Tuhan ingin saudara hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Dia. Saya percaya Tuhan sedang menantang beberapa di antara saudara yang berkata, betul Tuhan, aku selama ini merasa hidupku tidak bahagia, karena aku berpikir kalau aku punya hal tertentu baru bisa bahagia. Tapi hari ini Tuhan, aku letakkan semua di bawah kaki Tuhan, dan aku percaya firman-Mu, aku imani firman-Mu, bahwa aku bisa bahagia saat ini juga, karena Yesus ada dalam hidupku, kerajaan Allah ada dalam hidupku,
aku bisa hidup dalam kebahagiaan. Father, bless you people. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit memberkati umat-Mu secara keuangan supaya mereka tidak miskin. Memberkati mereka secara jasmani supaya mereka tidak sakit. Memberkati mereka secara rohani agar mereka semakin bergantung kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
ada saat ini, semuanya karena kasih. Terima kasih Yesus. Oh, hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, teramat sungguh baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Lord. Dengan senang hati kami ya Bapa, kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Oh, dengan apa kan kami balas semua kebaikan-Mu? Oh Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
kasih Tuhan, menyembahmu, meninggikan namamu. Oh Yesus, dengan apa yang ku bahas, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah.